Mending Xiaomi 15T yang harganya 7 juta atau Poco F7 yang harganya di 5 jutaan? Wah, pasti yang lebih mahal lebih bagus dong, apalagi keduanya di bawah brand Xiaomi. Eits, ternyata setelah aku tes tidak begitu loh. Poco F7 sangat bisa bersaing di berbagai aspek. Kita akan tes gaming, baterai, dan tentunya kamera serta fitur-fitur lain. Bisa jadi setelah video ini selesai, akan ada beberapa dari kalian yang merasa Poco F7 justru lebih worth it ketimbang Xiaomi 15T. Jadi, sebagai kaum mending, ayo kita bandingin. Oke, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya. Ini bukti pembeliannya. Jadi video ini bukan video endorse. Kita juga akan fokus ke hasil penggunaan, bukan angka-angka spek ya. Kalau mau lihat perbandingan angka-angka spek di atas kertas, bisa cek saja kolom deskripsi. Oke, kita mulai bandingin dari segi desain dulu ya. Poco F7 hadir dengan desain yang keren ya menurut aku ya. Framenya pakai aluminium, kelihatan tuh garis-garis antenanya. Terus sisi belakangnya pakai kaca dengan dua tekstur berbeda. Aksen hijau pada modul kameranya menambah kesan gaming ya, meski tidak terlalu agresif. Jadi masih bisa diterima banyak kalangan lah. Untuk Xiaomi 15T, meskipun harganya lebih mahal, tapi framenya nih masih pakai plastik ya. Terus sisi belakangnya juga bukan benar-benar kaca, melainkan fiberglass. Usai riset sih, aku dapat info bahwa fiberglass ini adalah campuran dari kaca dan plastik. Modul kamera Xiaomi 15T mengotak dan ada ukiran Leica-nya sehingga kesannya lebih fokus ke kamera. Tapi nanti kita akan lihat bahwa hasil jepretan kedua HP ini ternyata lumayan bisa bersaing loh. Untuk layar, kedua HP ini bezelnya sama-sama tipis ya, tidak terlalu beda lah. Layarnya juga sama-sama oke, sudah AMOLED dengan refresh rate up to 120Hz dan HDR10+ ya. Bahkan peak brightness-nya juga serupa ya di 3200 nits. Untuk IP rating, baik Poco F7 maupun Xiaomi 15T sudah IP68 ya, jadi sudah tahan debu dan rendam air. Overall, desain itu selera, tapi dari sisi bahan sih lebih unggul Poco F7 ya, berkat frame aluminium dan back cover kacanya. Seperti biasa, untuk gaming kita tes di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Untuk skor Antutu, Xiaomi 15T dapat skor 1,5 jutaan, hampir 1,9 juta lah ya, dengan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra-nya. Sedangkan Poco F7 dapat skor 2,1 jutaan dengan chipset Snapdragon XS Gen 4. Ini semua dites di Antutu 11 ya. Jadi dari angka sih unggul Poco F7. Namun, performa gamingnya bagaimana? Untuk Poco F7 di Wuthering Waves rata kanan 60 FPS dengan performance mode on, dia bisa dapat rata-rata di 42 FPS. Saat main, FPS lumayan fluktuatif ya, tapi untuk 12 menit pertama, Poco bisa stay di kisaran 45-50 FPS kecuali saat battle rusuh, di mana dia bisa drop sampai 30 FPS atau bahkan di bawah. Suhu lumayan hangat di 47 derajat Celcius, tapi ini normal lah untuk Wuthering Waves rata kanan. Untuk Xiaomi 15T, kita pakai data Wuthering Waves beberapa hari lalu ya. Belum ada software update soalnya ya, jadi harusnya masih valid. Di sini, Wuthering Waves rata kanan performance mode on dia di 36 FPS saja rata-ratanya. Dimana setelah 5 menit frame drop ke 45 FPS dan setelah 10 menit frame drop ke 30 FPS sebelum dia naik turun lagi. Dropnya lumayan rapi, tapi ya jadinya FPS rata-ratanya ke limit sehingga lebih rendah dari Poco F7. Suhu juga jadinya sedikit lebih adem. Di Genshin Impact rata kanan 60 FPS performance mode on, dia bisa dapat rata-rata 46 FPS ya. Di 6 menit pertama masih bisa sering 60, tapi setelah itu FPS-nya fluktuatif. Saat battle, FPS bisa drop sampai 30 FPS ke bawah juga. Suhu juga lumayan panas di 48 derajat Celcius. Untuk Xiaomi 15T Genshin rata kanan, dia bisa dapat rata-rata 52 FPS. Lebih oke ya ketimbang Poco. Xiaomi 15T bisa stay di 60 FPS lebih lama sampai 10 menit sebelum drop ke 40-an FPS. Untuk Mobile Legends rata kanan, sayangnya FPS-nya Poco cuma sampai super alias 90 FPS. Itu pun tidak bisa stabil ya, karena setelah menit ke-5, FPS drop ke 60 FPS. Suhu juga lumayan hangat untuk game sekelas MLBB ya, di 44 derajat Celcius. Di Xiaomi 15T, MLBB bisa 120 FPS rata ya, aman. Meskipun suhunya juga lumayan hangat untuk game sekelas MLBB ya, di hampir 46 derajat Celcius. Jadi sebenarnya untuk gaming, Xiaomi 15T lebih oke dibandingkan Poco F7, kecuali di Wuthering Waves ya, agak aneh ini. Mungkin ini lebih ke arah optimization Wuthering Waves aja ya. Oh ya, untuk bypass charging, kedua HP ini tidak punya ya, tapi Xiaomi 15T punya fitur slow charging saat main game, di mana baterai tetap akan nambah, cuman lebih pelan. Poco F7 ya tidak punya fitur slow charging ini bahkan ya. Sekarang kita lihat baterai.
Untuk baterai, aku sudah tes ulang lagi di Xiaomi 15T dan kali ini dapat SOT 6 jam dengan penggunaan yang tergolong standar menurut aku ya. YouTube dan YouTube Studio total hampir 3 jam, Instagram 30 menitan, kamera 20 menitan, MLBB 20 menitan, dan ada navigasi belasan menit juga. Sedangkan di Poco F7 aku bisa dapat SOT 6 jam 43 menit dengan penggunaan yang menurut aku lebih intensif ya. Karena dia mencakup YouTube 1,5 jam, kamera 1 jam ya, MLBB 1 jam lebih, Instagram 40 menitan, navigasi mak lebih lama di 20 menit, dan bahkan ada sesi gaming lain dengan total durasi 1 jam lebih. Ini tidak terlalu mengejutkan sebenarnya, soalnya Poco F7 hadir dengan baterai yang lebih besar di 6500 mAh, sedangkan Xiaomi 15T baterainya di 5500 mAh saja. Lumayan bedanya ya. Untuk charging, Xiaomi 15T bisa charge dari 1-100% dengan charger bawaan 67 wattnya dalam waktu 55 menit. Rinciannya sebagai berikut. Sedangkan Poco F7 bisa charge dari 1-100% dalam waktu 49 menit saja dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Oke, bagi yang belum tahu, Xiaomi 15T ini ada dua color profile, yaitu Leica Authentic dan Leica Vibrant. Di sini kita bisa lihat bahwa di Leica Authentic, vignette di pinggiran fotonya itu lebih kuat, jadi ada kayak bayangan gelap gitu di pinggiran. Terus, area gelap dari foto ini juga lebih gelap dibandingkan foto yang pakai Leica Vibrant. Plus, area terangnya itu sedikit dipercerah. Perpaduan vignette dan permainan kecerahan ini membuat foto-foto Leica Authentic memiliki ciri khas tersendiri dan highlight yang oke. Ada vibe sinematik gitu ya. Nah, mayoritas foto di video ini diambil dengan Leica Authentic dan juga mode auto ya. Jadi tidak ada pengaturan parameter seperti exposure dan lainnya secara manual. Kita semua point and shoot langsung. Oke, langsung lanjut ke hasil jepretan main cam ya. Perbedaan paling kentara antara kedua HP ini adalah focal length-nya. Xiaomi 15T di 23mm sedangkan Poco F7 di 26mm. Sehingga hasil jepretan Poco F7 terlihat lebih dekat. Nah, di foto ini menurut aku hasil Poco masih oke ya. Tidak kebantai lah sama Xiaomi 15T. Di luar karakteristik ala Leica Authentic Xiaomi, aku tidak melihat ada perbedaan signifikan ya secara sekilas. Bahkan kalau kita pixel peep, tekstur bibir di Poco tuh lebih jelas dibandingkan Xiaomi 15T. Meskipun ya ini bisa jadi karena pengaruh focal length fotonya juga ya. Di foto ini juga menurut aku lagi-lagi Poco lumayan bisa bersaing lah. Selain focal length, perbedaan utama mungkin dari sisi warna, di mana warna di Poco tuh lebih terang ya, saturasi lebih kuat, hijau dedaunan lebih terang misalnya. Highlight tetap lebih oke di Xiaomi, efek sinematik tetap lebih oke di Xiaomi, tapi ya itu mostly karena efek Leica Authentic-nya. Kecenderungan Poco meningkatkan saturasi warna lumayan terlihat di foto yang ini. Warna ungunya lebih pekat di Poco. Hasil Xiaomi lebih benar warnanya ya. Meskipun bisa jadi ada kalangan yang justru lebih suka hasil jepretan Poco yang lebih gonjreng. Dan di foto ini juga demikian ya. Warna Poco lebih saturated jadi mungkin lebih eye pleasing bagi beberapa kalangan. Namun secara pribadi aku lebih suka karakter jepretan Xiaomi 15T ya. Warnanya tidak terkesan over dan efek sharpeningnya tidak sekuat si Poco F7. Tapi ya lagi-lagi ini tergantung selera pribadi kalian. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan saat pakai kamera style Leica, khususnya Leica Authentic, adalah saat foto backlight kuat dan area gelap. Misalnya di foto ini, hasil Xiaomi 15T itu gelap ya, jadi agak sulit melihat detail objek. Ini karena karakternya yang cenderung mempergelap area gelap. Sedangkan hasil jepretan Poco F7 di sini masih lumayan oke tuh visibilitasnya. Dan ini berlaku juga saat foto indoor dengan objek atau skenario yang banyak bayangan. Di sini, hasil Xiaomi 15T dengan Leica Authentic-nya tuh sangat gelap, berbeda jauh dengan hasil Poco yang tetap memperlihatkan setiap mobil dengan jelas. Kita perlu ganti dulu ke Leica Vibrant di Xiaomi 15T, baru aura Leica-nya tidak sekuat itu sehingga visibilitasnya jadi lebih oke. Untuk foto pemandangan seperti ini, di mata aku perbedaannya juga cenderung minim ya. Coba kalian lihat, apakah ada perbedaan yang signifikan? Menurut aku sih kedua hasil jepretan ini lumayan mirip ya. Nah, saat low light baru kelihatan Xiaomi 15T lebih unggul ya menurut aku. Di hasil ini, skin tone di Poco tuh agak pucat, aslinya tidak sepucat itu. Terus kalau di pixel peep, terutama di area gelap, hasil Poco tuh lebih banyak noise. Xiaomi 15T tetap bisa mempertahankan hasil yang bersih tanpa membuat fotonya jadi wash out. Meskipun ya untuk kondisi-kondisi tertentu, lagi-lagi area gelap di Xiaomi 15T itu akan semakin gelap saat pakai Leica Authentic, sehingga kalian perlu hati-hati ya. Saat ada pencahayaan di malam hari, terkadang Poco F7 malah terlalu menerangi foto. Di sini skin tone jadi cerah banget di hasil Poco, sedangkan di Xiaomi dia agak gelap ya.
Tapi kalau harus pilih sih, aku prefer hasil Xiaomi di sini karena tidak lebay saja meski ya agak terlalu gelap. Tapi kalau low light-nya masih oke alias tidak gelap-gelap amat, hasil jepretan kedua HP ini lagi-lagi lumayan mirip di mata aku. Tentunya Poco F7 tetap meningkatkan saturasi warna ya, terutama warna hijau. Hijaunya tuh beda dengan hijau di Xiaomi 15T yang masih ada shade kekuningan. Bahkan kalau di pixel peep dari sisi detail, Poco dengan sharpeningnya bisa menampilkan tekstur yang lebih oke ketimbang Xiaomi 15T yang cenderung halus. Terus aku juga notice saat foto lampu di malam hari, hasil Poco tuh lebih gelap dan rapi di area lampunya. Di foto ini, warna di Poco lebih pekat dan kilauannya itu rapi. Sedangkan di Xiaomi 15T, dia masih ada mini flare atau efek kilauannya gitu. Ini selera sih, tapi aku bisa mengerti kalau ada yang lebih suka hasil Poco F7. Dan ini lumayan konsisten ya, seperti di foto lampu ini. Flare di Poco tuh tidak sekuat di Xiaomi. Kalian suka yang mana nih? Oke, jadi ternyata Poco F7 tidak dibantai total oleh Xiaomi 15T di sektor kamera utama menurut aku ya. Dari sisi detail, Poco masih oke berkat efek sharpeningnya dan warnanya juga cenderung lebih kuat saturasinya. Meskipun ini pedang bermata dua ya. Saat low light, Poco juga lumayan bisa mengimbangi hasil Xiaomi 15T selagi kondisinya tidak gelap-gelap amat. Flare dan foto lampu malam juga lebih rapi di Poco F7. Xiaomi 15T memang mampu menghasilkan foto yang sinematik berkat Leica-nya, terutama Leica otentik. Enak dilihat dan bisa membuat orang awam seperti aku merasa seperti fotografer handal gitu ya. Tapi saat foto di area gelap atau banyak bayangan, Leica otentik ini membuat hasil jepretannya agak terlalu gelap, jadi perlu di switch ke Leica Vibrant. Dan ini bukan hal jelek ya sebenarnya ya, karena Xiaomi 15T memiliki fleksibilitas lebih berkat pilihan Leica otentik dan Leica Vibrant-nya. Nah, tapi secara keseluruhan aku lebih suka hasil Xiaomi 15T ya. Tapi Poco F7 juga oke banget. Menurut aku pasti ada kalangan yang lebih suka hasil Poco ketimbang Xiaomi 15T, terutama yang tidak terlalu demen style Leica. Sekarang kita lihat foto zoom ya. Xiaomi 15T ada lensa tele yang aktif di jarak zoom 2 kali, sedangkan Poco F7 tidak memiliki lensa tele. Kita mulai dulu dari hasil jepretan jarak 2 kali zoom. Seperti main cam, di tele juga ada perbedaan focal length ya. Xiaomi 15T di 46mm dan Poco F7 di 52mm untuk jarak zoom 2 kali. Karena Poco F7 tidak ada lensa tele, di jarak 2 kali ini detailnya tidak sebagus Xiaomi 15T. Highlight ala Leica yang oke di Xiaomi juga membuat warna di hasil Xiaomi itu lebih enak dilihat menurut aku. Untuk warna terang seperti hijau, merah, kuning, Poco tetap ada kecenderungan memperkuat saturasi. Di sini merah di Poco tuh merah banget, sedangkan di Xiaomi 15T lebih benar dan lebih kalem. Terus menariknya, kalau kita pixel peep, sharpening Poco tuh lumayan pinter ya, sehingga garis-garis tekstur bunga palsu ini malah lebih jelas di Poco ketimbang Xiaomi. Padahal Poco tidak ada optical zoom tuh di jarak segini ya. Dan fenomena ini lumayan konsisten sebenarnya untuk foto yang diambil dengan jarak jauh, di mana processing dari Poco tuh bisa membuat hasilnya terlihat lebih detail ketimbang Xiaomi. Saat kita pindah ke jarak zoom 5 kali juga begitu ya, Poco bisa memberikan detail yang lebih tajam dibandingkan Xiaomi. Dan demikian juga di jarak 10 kali zoom. Ya harusnya focal length Poco yang lebih dekat juga ada peran di sini, tapi mengingat perbedaannya tidak sejauh itu, ini tetap impresif ya buat Poco F7. Meskipun kalau kamu suka zoom jarak super jauh alias di atas 10 kali, Xiaomi 15T jelas lebih oke. Ini karena Poco F7 hanya bisa zoom maksimal hingga 10 kali saja. Sedangkan Xiaomi 15T bisa zoom hingga jarak maksimal 60 kali ya. Impresifnya saat low light, Poco F7 tetap bisa memiliki hasil yang lebih rapi saat foto zoom jarak jauh dibandingkan Xiaomi 15T. Di hasil foto zoom 10 kali ini tetap lebih pecah hasil Xiaomi 15T. Oke, jadi di luar dari sisi warna ya, meskipun Poco F7 tidak memiliki lensa tele, untuk foto objek jarak jauh, detail di Poco ini cenderung lebih oke. Mengejutkan ini ya. Kalau foto objek jarak dekat sih Xiaomi 15T bisa unggul ya, tapi begitu sudah agak jauh, di berbagai jarak zoom hasil Poco seringkali lebih oke dari sisi detail. Tapi kalau kamu butuh zoom di atas 10 kali ya, tidak ada opsi lain ya di antara kedua ini ya. Xiaomi 15T jelas jauh lebih baik karena bisa zoom hingga 60 kali. Oke, kita masuk ke ultra wide ya. Nah, kalau di ultra wide, focal length-nya sama nih di 15mm. Di foto ini kalau di pixel peep, hasil Poco F7 lebih pecah, sedangkan Xiaomi 15T lebih halus. Terus, skin tone di Poco tuh agak terlalu dicerahin ya, jadi sedikit silau. Sedangkan Xiaomi 15T tetap bisa ada highlight oke dengan feel artistik berkat Leica otentiknya. Tapi, kadang Xiaomi 15T juga bisa ngaco ya, seperti foto ini.
Malah giliran Xiaomi yang terlalu mempercerah kulit sehingga jadi silau. Hasil Poco F7 malah lebih benar di sini. Jadi ya ada sedikit isu konsistensi ya. Saat foto menghadap ke arah matahari, fenomena terlalu gelap seperti di main cam tadi terjadi lagi di Xiaomi 15T. Hasil Poco F7 lebih oke visibilitasnya. Di Xiaomi 15T kita perlu ganti ke Leica Vibrant lagi ya agar range exposure-nya lebih bagus. Kalau sudah di tahap ini sih menurut aku bedanya cuma di warna saja, dimana ya lagi-lagi itu selera ya. Saat low light, Xiaomi 15T ada sedikit flare di sebelah kiri ya, sedangkan Poco F7 tidak ada. Kalau di pixel peep meskipun keduanya pecah, tapi Poco lebih pecah ya hasilnya ya. Namun Xiaomi 15T tetap ketolong berkat efek Leica-nya untuk hasil jepretan yang tidak sepucat Poco dan lebih eye pleasing. Dan lagi-lagi untuk foto perlampuan masih tetap lebih oke Poco F7 menurut aku. Di foto ini kita bisa melihat isi kubus-kubusnya di Poco F7. Hasil Xiaomi 15T sudah silau ya, nggak kelihatan. Dan ini konsisten juga ya, di foto ini juga begitu. Hasil jepretan Poco F7 lebih jelas. Permainan cahaya yang cenderung lebih rapi ini membuat hasil low light Poco bisa memiliki suasana gelap yang lebih oke, sehingga hasilnya bisa mengimbangi atau bahkan lebih oke dibandingkan Xiaomi 15T bagi beberapa kalangan. Sekarang kita lihat portrait. Untuk portrait lagi-lagi ada perbedaan focal length ya, seperti kamera utama. Selain itu, hasil Xiaomi 15T itu lebih ada efek beautify-nya ya, meskipun sudah dimatiin efek beauty-nya. Bibirnya lebih merah, wajah lebih mulus. Untuk separasi dengan background, Xiaomi ada ngeblur sebagian jari. Poco tidak ngeblur jarinya, tapi hasil jepretannya itu lebih banyak noise. Di jarak zoom 2 kali, hasil jepretan Poco tetap lebih banyak noise-nya ya, tapi kalau tidak di pixel peep sih tidak terlalu kelihatan lah. Untuk separasi rambut sih lebih rapi di Xiaomi 15T. Lalu efek master portrait dari Xiaomi 15T juga membuat highlight lebih oke ya, bayangannya lebih tegas. Saat low light, skin tone di Xiaomi 15T cenderung lebih cerah ya, tapi di luar itu menurut aku Poco F7 masih oke kok hasilnya. Detail masih sama-sama oke karena kalau foto portrait kita kan tidak foto dari jarak yang lumayan jauh ya. Separasi rambut ya keduanya tidak sempurna di sini, sebagian rambutnya sama-sama masih ada yang hilang. Di jarak 2 kali zoom low light menurut aku konklusinya masih serupa ya. Tidak ada perbedaan signifikan di sini dan separasi rambut tetap saja ada yang hilang sebagian. Namun ya kalau tidak di pixel peep sih masih aman-aman saja. Untuk pengaturan bokeh usai foto, kedua HP ini bisa. Selfie. Untuk selfie siang hari kelihatan banget hasil Poco F7 itu condong ke warm ya. Xiaomi 15T lebih cool, tapi kulit aku tuh agak dimerahin sedikit ya. Dari sisi detail seperti facial hair lebih tajam di Poco F7. Kedua HP ini juga ada mode wide untuk kamera depan. Mantap. Di kondisi low light, Poco tetap lebih warm ketimbang Xiaomi dengan sharpening yang lebih kentara. Meskipun dari sisi detail tidak sebaik siang hari tadi. Untuk video kamera belakang, kedua HP bisa rekam hingga resolusi 4K 60fps. Saat dibawa jalan, keduanya tetap ada jitter, tapi tidak parah ya. Dan kalau aku perhatikan baik-baik, rasanya di Poco F7 tuh ada motion naik turun yang sedikit lebih intens dibandingkan Xiaomi 15T. Jadi untuk stabilisasi menurut aku Xiaomi 15T lebih baik meskipun ya tidak beda jauh ya. Keduanya tetap mulus dan bisa mempertahankan FPS konsisten sepanjang durasi rekaman. Soal warna juga agak beda ya. Poco agak meningkatkan saturasi warna lagi sehingga langit lebih biru dan bunga-bunga lebih pekat ya warnanya ya. Ya ini plus minus lah, tergantung selera pribadi kalian lebih suka natural atau yang kayak gini. Saat diarahkan ke matahari langsung, kita bisa lihat hasil Xiaomi 15T itu ada getaran exposure ya, sedangkan di Poco F7 justru stabil exposure-nya. Tapi ya overall Poco F7 lagi-lagi tidak beda jauh dengan Xiaomi 15T di sektor video belakang 4K 60fps ya. Mantap Poco. Saat low light 4K 60 baru kelihatan tuh ada harga, ada barang. Saat panning ya masih oke-oke aja lah, tapi begitu dibawa jalan, jitter lebih parah di Poco F7. Terus begitu ke area yang ada langit malam, noise di langit juga ada ya di kedua HP.
Untuk rekaman video kamera belakang dengan mode shoot steady nyala di kedua HP, baik Poco F7 maupun Xiaomi 15T hanya dapat merekam di resolusi 1080p 30fps. Di sini meskipun sama-sama 1080p, menurut aku hasil Xiaomi 15T itu lebih tajam dibandingkan Poco F7. Mungkin ini juga karena warna di Poco yang terlalu kuat menurut aku ya, dibarengi dengan exposure yang lebih tinggi. Hasilnya jadi kelihatan agak palsu atau terlalu proses. Stabilisasi sih keduanya oke-oke aja di shoot steady ini, meskipun jitter tetap ada ya di kedua HP ini. Ultra wide ya, untuk perekaman video ultra wide menurut aku jitternya malah lebih minim dibandingkan rekaman video kamera utama tadi untuk kedua HP. Saat panning maupun di bawah jalan jitternya berasa lebih sedikit. Karakter warnanya masih serupa, di mana Poco F7 tetap lebih kuat saturasi warnanya ketimbang Xiaomi 15T. Tapi hasil Xiaomi lebih tajam karena dia bisa ultra wide 4K 30fps, sedangkan Poco F7 maksimal hanya di 1080p 30fps. Lanjut ke video zoom. Untuk video zoom, Poco tetap mempertahankan saturasi warna yang lebih kuat, termasuk area hitam yang lebih gelap. Kedua HP mampu zoom hingga jarak maksimal 6 kali, dan kalau diperhatikan ya, hasil video zoom Poco F7 lebih banyak noise-nya. Tapi di luar itu, tidak terdapat perbedaan lain yang signifikan menurut aku. Oke, ini perekaman video kamera depan ya. Si Poco F7 sayangnya dia cuma bisa di 1080p. Di sini maksimal 1080p 60fps. Sedangkan si Xiaomi 15T bisa sampai 4K ya, meskipun 4K 30 aja. Dia nggak bisa 4K 60 ya. Ini aku jalan kondisi siang menjelang sore lah ya, jam 3-an gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dynamic range-nya bisa dilihat apakah awannya biru atau putih total ya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Jarak dari mulut seperti biasa 10 sampai 15 cm. Ini aku percepat jalannya sekarang ya. Sambil aku percepat. Di sini sayangnya kondisinya tidak seramai itu ya, cuman ada suara mobil dikit-dikit ya. Tapi kualitas speakernya itu harusnya tidak bisa kalian nilai ya. Ini aku sambil percepat lagi jalannya. Nah, ini aku melewati mobil ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini perekaman video kamera depan kondisi low light ya. Nah, di Poco dia itu bisa 80p 60fps. Sedangkan di Xiaomi 15T dia tentunya lebih bagus ya. Dia di 4K ya, tapi hanya di 4K 30. Dia nggak bisa 4K 60 untuk kamera depan. Ini aku sambil jalan ya, dan ini malam hari ya, bisa dilihat kondisi langitnya bagaimana. Ini aku sambil ya, dan di sini agak gelap ya, bisa dilihat mana yang lebih gelap hasilnya. Sekarang aku balik lagi ke tempat yang sedikit lebih terang sambil percepat jalannya ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada sedikit background music juga, kalian bisa nilai bagaimana hasil suaranya, apakah noise cancellingnya lumayan bagus atau tidak ya. Seperti biasa, jarak dari mulut 10 sampai 15 cm. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa nilai sendiri. Untuk video kamera depan, sayangnya setelah aku coba, kedua HP ini tidak ada autofocus buat kamera depan ya. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan bagi yang suka live stream jualan ya. Fitur kamera ya, kedua HP ini sama-sama punya Pro Mode, tapi Pro Mode di Xiaomi 15T lebih unggul ya. Di Xiaomi 15T Pro Mode-nya bisa untuk foto dan video, sedangkan Pro Mode di Poco F7 hanya untuk foto saja. Terus di Pro Mode foto, kedua HP ini juga bisa foto dalam format RAW ya, untuk editing yang lebih fleksibel. Mantap. Nah, tapi di Xiaomi 15T, Pro Mode videonya juga bisa output video dalam format log untuk color grading yang lebih fleksibel.
ini tidak dimiliki oleh Poco F7. Kedua HP ini juga ada slow motion maksimal hingga 1080p 960fps. Terus untuk live foto, Xiaomi 15T dan Poco F7 keduanya bisa. Tapi Xiaomi 15T ada mode fast shot ya, yang saat diaktifkan akan mengubah UI kameranya. Jadi style Leica dengan focal length yang bisa dipilih duluan dari 28, 35, 50 sampai 75 mm. Ini katanya sih lebih pas untuk street photography. Tentunya Poco F7 tidak memiliki fitur ini ya. Jadi overall untuk fitur kamera lebih banyak ya di Xiaomi 15T. Oke, sekarang kita masuk ke fitur lain. Di Xiaomi 15T, dia sudah HyperOS 2.0.6, sedangkan Poco F7 masih di HyperOS 2.0.2. Jadi, tampilan UI-nya itu sedikit berbeda nih, terutama di bagian galeri. UI fitur editing Xiaomi 15T itu sudah dirombak ya tampilannya. Namun, secara keseluruhan, fitur AI image editing kedua HP ini menurut aku sama-sama aja. Sama-sama ada AI eraser yang lumayan oke, bisa hapus objek kompleks, meskipun hasilnya ini masih hit and miss ya. Ada AI enhance untuk mempertajam gambar, AI expand untuk mengisi ruang kosong gambar saat kita mengubah rasio gambar misalnya, dan AI Sky untuk mengubah langit foto. Sama aja lah di kedua HP ini, fiturnya lengkap nih. Untuk AI lain bisa cek saja video perbandingan HP Xiaomi atau Poco aku yang sebelum-sebelumnya karena masih sama saja ya. Buat AI umum ala Google seperti Circle to Search dan Gemini Live itu aman juga di kedua HP ini. Oke, audio. Untuk audio, seperti biasa, aku akan play lagu dan kalian bisa nilai sendiri mana yang speakernya lebih oke di telinga kalian ya. Oke, jadi Xiaomi 15T unggul di performa gaming meskipun skor Antutunya lebih rendah ya, kecuali di Wuthering Waves. Fotografi juga lebih unggul dengan style Leica yang sinematik, perekaman video yang lebih stabil terutama saat low light, fitur kamera yang lebih lengkap lewat Pro Mode yang bisa foto video plus ada fast shot, dan tentunya HyperOS yang lebih baru. Tapi ya ternyata Poco F7 ini mengejutkan ya. Poco F7 unggul dari sisi desain, khususnya material yang dipakai ya, frame aluminium dan back cover, kacanya lebih oke. Foto zoomnya yang cenderung memiliki detail lebih oke juga mantap, ini menakjubkan mengingat si Poco F7 tidak ada lensa tele. Baterai juga lebih awet dengan charging yang lebih kenceng, dan kamera depan yang menurut aku hasil jepretannya lebih detail, meskipun ya kalau sudah bicara video kamera depan lebih unggul Xiaomi 15T. Kerennya ya dari sisi foto kamera utama, kalau kita tidak terlalu peduli dengan ciri khas Leica di Xiaomi 15T, hasil jepretan Poco F7 ini lumayan bisa bersaing ya. Demikian juga dengan perekaman video 4K 60fps-nya. Meskipun saat 1080p shoot steady aktif lebih bagus hasil Xiaomi 15T sih untuk perekaman video. Nah, jadi siapa bilang Poco F7 kameranya bakal dibantai total sama Xiaomi 15T? Untuk performa juga Poco sangat bisa bersaing ya, bahkan skor Antutunya lebih tinggi tuh. Dan yang terpenting menurut aku ya, Poco F7 varian 12512GB harganya tidak sampai 6 juta ya. Bahkan bisa kalian dapatkan di 5,5 atau 5,6 juta saja sekarang. Sedangkan Xiaomi 15T varian 12512GB itu harganya 7,5 juta. Ini beda hampir 2 juta loh. Jadi menurut aku sih kalau kalian tidak terlalu peduli dengan kamera khas Leica, atau mungkin kalian nggak suka ya dengan ciri khas Leica, Poco F7 justru pilihan yang lebih worth it ya. Keunggulannya lumayan banyak, hemat 2 juta lagi ya. Jadi menurut kalian mending Xiaomi atau mending Poco nih? Sekian video mendang-mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.